Dua anak pimpinan Ponpes Al Zaitun mangkir dari pemeriksaan Bareskrim Polri. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung secara virtual dengan kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Selamat malam, Pak Hendra. Hari ini dua anak Panji Gumilang dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Namun keduanya mangkir. Apa sebenarnya alasan keduanya mangkir dari pemeriksaan penyidik? Ya, baik, Puja. Terkait dengan informasi bahwa persiapan yang dilakukan oleh klien kami ini masih dalam tahap koordinasi ya, jadi belum segala sesuatunya tentunya dengan adanya panggilan ini berbasis kepada data. Tahapan hari ini kita dalam tahap koordinasi kepada klien kami dan kami juga koordinasi kepada pihak kepolisian terkait ketidakhadirannya, dan kemudian kami bersurat ya untuk dimohonkan ditunda ya, dan kita dapat informasi bahwa dari kepolisian mengundang lagi untuk klarifikasi di hari Jumat, yang mudah-mudahan klien kami ini sehat dan mungkin nanti bisa menghadiri undangan ini. Terima kasih. Baik, berarti ini artinya dua anak dari Panji Gumilang ini tidak datang ke pemeriksaan karena sakit, begitu Pak? Ya, ada informasi seperti itu. Kondisinya sedang sakit. Baik, polisi akan menjadwalkan pemanggilan kedua bagi dua anak Panji Gumilang. Apakah sudah ada jadwal kapan pemanggilan selanjutnya dan apakah mereka akan memenuhi panggilan kedua ini? Informasi dari kepolisian atau dari Bareskrim itu hari Jumat ya. Nanti kita lihat hari Jumat ya. Seperti itu. Baik, berarti kalau hari Jumat sudah sehat dipastikan akan datang ya Pak ya keduanya? Ya, kita lihat nanti hari Jumat ya. Baik, Pak Hendra, kalau kita melihat ini klien Anda, Panji Gumilang, urung mengajukan gugatan kepada Menko Polhukam Mahfud MD, namun sekarang mengalihkan gugatan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apa pasal dari gugatan itu? Atas dasar apa? Ya, terkait dengan gugatan ke Prof Mahfud MD, tentunya kita sudah sampaikan bahwa gugatan tersebut dicabut kembali karena memang pertama itu hak klien kami untuk mencabut gugatan ini dan atau menggugat siapapun itu orangnya. Karena dasar dari apa yang disampaikan oleh klien kami Profesor Dr. Panji Gumilang MP bahwa Pak Mahfud MD ini orang baik ya. Jadi beliau orang baik. Prof Mahfud MD ini kemudian beliau sudah memberikan informasi yang berbasis kepada data objektif lah, kemudian membela klien kami dan menyampaikan tentang pesantren Al Zaitun ini pesantren yang baik, anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, cerdas-cerdas ya kan, dan itu tentunya diapresiasi oleh klien kami yang kemudian bahwa Pak Mahfud MD juga di sisi lain ternyata satu alumni ya di HMI dengan klien kami ini ya, tentunya dasar mungkin dari itu ada pertimbangan yang baik dari klien kami ya, tentunya ini harus kita apresiasi. Bagaimana tidak ya seorang tokoh ulama pimpinan pondok pesantren yang kelasnya kaliber dunia ya, ulama bukan ulama kaleng-kaleng ya, intinya ulama yang luar biasa punya pengaruh di Indonesia ini, bahkan sampai se Asia Tenggara beliau punya pengaruh ya, tentunya kita hormati pendapat itu dan kita apresiasi. Kenapa tidak seorang tokoh memberikan contoh kepada masyarakatnya ketika ada satu kebaikan dari apa yang tadinya diperselisihkan, ternyata dia mengedepankan melihat dari sisi kebaikan itu. Ya buat kami ya tentunya bersyukur ya, bersyukur. Jadi ini contoh yang baik ya, dan harusnya seperti inilah. Jadi ada solusi-solusi yang bisa dibicarakan tentunya. Nah, barangkali klien kami ini sudah ada diskusi atau komunikasi, kami tidak terlalu paham tentang itu hak klien kami tentunya. Baik, berarti ini gugatan terhadap Mahfud MD dicabut karena memang Panji Gumilang menilai bahwa Mahfud MD ini orang yang baik. Tapi kenapa sekarang gugatannya malah dilayangkan ke Ridwan Kamil? Kalau ke Ridwan Kamil ini apa Pak dasar gugatannya? Ya, jadi persoalan yang kami dapatkan dari informasi dari klien kami ini berkait dengan penyelesaian persoalan yang sebelumnya itu mengenai apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun itu di bawah penanganan Gubernur Jawa Barat ya, dalam hal ini kita sebut yang familiar Kang Emil ya.
sebetulnya kami sudah apresiasi dengan ada undangan dari tim investigasi atau tim Tabayun yang kemudian menyepakati atau menyimpulkan bahwa akan adanya rencana kegiatan Tabayun di pondok pesantren ini. Nah, kita harapkan itu Kang Emil itu hadir ya, karena beliau selama jadi pimpinan di Jawa Barat itu belum pernah hadir ke tempat klien kami ini. Kemudian dia membuat statement-statement yang tentunya tidak objektif menurut klien kami ya. Kita duga ada penggiringan opini, framing dan sebagainya, sehingga tentunya berakibat hari ini ketika seorang pimpinan ya yang nyata-nyata dia memimpin ya Jawa Barat harusnya turun melihat. Baik, Ya, kepada Pak Hendra, berarti ini sekarang gugatan dilayangkan kepada Ridwan Kamil ya, dan tadi mengutip pernyataan Pak Hendra, nanti dua anak Panji Gumilang akan hadir ketika sudah sehat pada pemanggilan kedua Bareskrim Polri Jumat 28 Juli 2023. Terima kasih kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi atas informasi dan waktunya. Selamat malam.